فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، أعزني الله وإياكم. Telah kita ketahui pada pertemuan yang lalu tentang pentingnya ilmu nahwu, dan insyaallah ta'ala pada hari ini kita akan masuk pada pembahasan pertama dari Syarah Al-Ajurrumiyah yang diberi nama dengan Al-Mumti'. Dan sebelum kita masuk kepada kita perlu mengetahui siapa sebenarnya pengarang kitab ini, yakni pengarang matan. Adapun pensyarahnya seorang yang ma'ruf, yang anak pun mengenal beliau, yaitu Abu Anas Malik Ibn Salim Ibn Matar Al-Mahdari, seorang mustafid di bidang nahwu dan mutawadhi, seorang yang mempunyai sifat tawadhu, bergaul dengan para penuntut ilmu yang lain dan suka memberi faedah. Demikian pula alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabatan pada beliau dalam fitnah yang terakhir. Termasuk ikhwanuna ats-tsabitin. Adapun pengarang matan, yakni yang terkenal dengan Ibnu Ajurrum, beliau sebutkan di sini pada halaman ke-10, namanya yaitu Abu Abdillah Muhammad Ibnu Muhammad Ibni Dawud As-Sahhaji. Ini namanya. Berarti Muhammad Ibnu Muhammad Ibni Dawud As-Sahhaji dikenal sebagai seorang yang mumpuni dalam bidang nahwu, demikian pula al-qiraah. Beliau mempunyai beberapa karangan, di antara karangan yang paling masyhur, terlebih lagi bagi para pemula, yaitu Muqaddimah Al-Ajurrumiyah yang insyaallah ta'ala kita bahas ini. Beliau dilahirkan pada tahun 672, bertepatan dengan tahun meninggalnya Ibnu Malik, seorang ulama nahwu juga yang memiliki kitab terkenal yaitu Alfiyah, yang dikenal dengan Alfiyah Ibnu Malik. Dan Ibnu Ajurrum ini meninggal pada tahun 723. Pada terjemah beliau tidak disebutkan terlalu panjang. Yang jelas kita mengetahui secara ringkas dari pengarang kitab ini, alhamdulillah, namanya, tahun lahirnya dan tahun meninggalnya. Mengenai yang berhubungan dengan ilmu nahwu itu sendiri, sebagaimana kebiasaan para ulama, sebelum mereka mempelajari suatu ilmu, perlu mengetahui beberapa muqaddimah, yaitu yang pertama mengenai apa ilmu nahwu itu.
sehingga seorang punya gambaran secara global tentang apa yang mau dia pelajari. Dan di sini kita tidak perlu berpanjang lebar, karena memang sebagaimana disyaratkan oleh pengarang kitab untuk tidak memperbanyak catatan kaki, tidak pula memperbanyak tambahan-tambahan. Yang penting seorang talib bisa memahami apa yang disampaikan dalam syarah beliau. Tayyib. Adapun untuk nahwu itu sendiri secara ringkas, ikhwani fillah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang keadaan akhir-akhir suatu kalimat. Mempelajari keadaan akhir-akhir suatu kalimat. Jadi yang dibahas dalam ilmu nahwu adalah keadaan akhir suatu kalimat. Tentunya kalimat bahasa Arab, bukan kalimat bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tayyib. Baik dari sisi i'rab maupun dari sisi bina, yang insyaallah ta'ala akan kita ketahui makna i'rab dan makna bina. Jadi pembahasan ilmu nahwu seputar akhir kata dari suatu kata dalam bahasa Arab. Yang tujuannya apa, ikhwanillah? Seorang mempelajari yang demikian ini, tujuannya yang ingin dicapai adalah seseorang terjaga lisannya dari kesalahan ketika mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Arab, dan akan memudahkan dia untuk bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar. Ini tujuan kita mempelajari ilmu nahwu. Oleh karena itu, ikhwanillah, hendaknya kita betul-betul mewujudkan tujuan tersebut, yaitu agar kita benar dalam pengucapan bahasa Arab, yang dengannya pula kita bisa mudah untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun yang berhubungan dengan peletak pertama kali ilmu nahwu, yang masyhur dalam masalah ini, ikhwanillah, disebutkan bahwasanya yang meletakkan pertama kali ilmu nahwu ini dengan kaidah-kaidahnya yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali, seorang qadhi di negeri Basrah, seorang tabi'i yang mulia yang hidup masih menemui beberapa sahabat, dan kisah diletakkannya kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu ini, ikhwanillah, yang masyhur bahwasanya Abul Aswad Ad-Du'ali diperintah oleh khalifah, yaitu Ali bin Abi Thalib, untuk meletakkan suatu kaidah-kaidah dalam bahasa Arab sehingga kaum muslimin tidak keliru dalam memahami suatu perkataan, dalam mengucapkan suatu perkataan. Baik. Adapun kisah-kisah yang lain yang dikatakan bahwasanya disebut nahwu dikarenakan bertabarruk dengan perkataan Ali ketika mengatakan unhu hadzal nah, ini semua tidak dibangun di atas dalil atau tidak dibangun di atas riwayat yang sahih. Dan memang dalam masalah ini kita cuma berdasarkan pada berita-berita yang masyhur saja, ikhwanillah, sehingga tidak perlu kemudian kita terlalu berdalam-dalam padanya. Yang jelas ini sebagai wacana saja, sebagai wacana seputar ilmu nahwu. Adapun yang menjadi inti adalah kita berusaha memahami ilmu tersebut, dan kita berdoa kepada mereka-mereka yang telah berusaha untuk meletakkan kaidah-kaidah tersebut dan mengajarkannya kepada kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka dan membalas mereka dengan kebaikan. Barakallahu fiikum. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu tentang ta'riful kalam. Karena kita sedang membahas tentang bahasa, ikhwanillah, yang bahasa tentunya tidak luput dari ucapan-ucapan, perkataan-perkataan. Baik, maka pembahasan pertama
disebutkan di sini yang berhubungan dengan pengertian kalam itu apa? Karena inilah yang merupakan objek pembahasan kita dalam ilmu-ilmu bahasa. Pengertian kalam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, al-kalamu huwa al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-musannif yang dimaksud di sini siapa? Ibnu Ajurrum yang bernama Abu Abdullah Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Man Ibnu Dawud As-Sanhaji Tayyib, yakni pemilik matan Ajurumiyah. Dia mengatakan al-kalamu huwa al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam yaitu lafaz yang murakkab, yang mufid dan memenuhi syarat al-wad', yang nanti masing-masing akan diterangkan. Ini semuanya bagi yang masih baru pertama kali belajar kitab ini, ikhwani fillah, semuanya asing. Yang insyaallah akan diterangkan masing-masing dari makna kata-kata tersebut. Asyarah, yakni penjelasan terhadap perkataan tersebut. Bada al-musannifu rahimahullah bita'rifil kalam. Pengarang memulai dengan pembahasan tentang pengertian kalam. Kenapa? Li'anna nahwa li'iqamatil kalam. Iya, butuh kita pertama kali mengetahui kalam karena ilmu nahwu ini tidak lain dipelajari untuk meluruskan dalam pengucapan. Untuk meluruskan dalam pengucapan sehingga seorang tidak terjatuh dalam kesalahan-kesalahan dalam berucap. Faqala al-kalamu huwa al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Ini pengertian kalam yang disebutkan oleh pengarang rahimahullah. Fala budda an yajtami'a fil kalami arba'atu umur. Maka berdasarkan perkataan tadi pada matan Jurumiyah, mesti terkumpul pada kalam itu 4 perkara. Jadi sesuatu disebut kalam itu harus terkumpul padanya 4 perkara. Al-awwal an yakuna lafdhan, hendaknya berupa lafaz. Apa yang dimaksud dengan lafaz itu? Ai sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyah. Ini yang disebut dengan lafaz. Jadi syarat pertama, sesuatu disebut kalam harus berupa lafaz, yaitu suara yang mencakup sebagian huruf-huruf hijaiyah. Inilah lafaz. Jadi kalau ada suara tapi mencakup huruf-huruf Latin, yaitu ucapan-ucapan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia misalnya, ini disebut lafaz secara istilah atau bukan? Bukan. Tidak disebut lafaz secara istilah yang kita maksudkan di sini. Karena pembahasan kita berhubungan dengan bahasa Arab, sehingga lafaz yang dimaksud adalah lafaz dalam bahasa Arab yang disuarakan, sautan. Berarti suara yang mencakup sebagian huruf-huruf hijaiyah. Sehingga ketika seseorang menulis di papan tulis Muhammadun, tulisan saja tanpa dia baca, maka tulisan ini tidak disebut sebagai lafaz kesanifillah. Jadi disebut sebagai lafaz apabila terucapkan. Ini namanya lafaz. Karena dikatakan sautan, suara. Baik. Atani an yakuna murakkaban. Hendaknya
dia itu murakkab, ay mu'allafan min kalimataini aw aktsar. Maknanya yaitu tersusun dari 2 kata atau lebih. Perlu kita berikan perhatian di sini tentang kalimat dalam bahasa Arab dengan kalimat dalam bahasa kita, karena mungkin nantinya akan terjadi sering tercampur dalam penggunaan istilah. Jadi sebagai catatan, apabila dalam bahasa Arab dikatakan kalimat, maka dalam bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia, maknanya kata. Baik, adapun kalimat dalam bahasa kita, kalimat dalam bahasa Indonesia maknanya yaitu kalam yang sedang kita pelajari, yaitu suatu kata-kata yang telah tersusun dengan bagus dan tidak bisa dipahami. Ini namanya kalimat dalam bahasa kita. Jadi bedakan sehingga tidak rancu nanti dalam memahami, dalam memahami pelajaran kita ini. Jadi beda makna kalimat dalam bahasa Arab dengan kalimat dalam bahasa kita. Jadi jangan dicampurkan. Baik. Kembali kepada makna murakkab. Yang murakkab maknanya itu mu'allafan min kalimataini atau aktsar. Tersusun dari 2 kata atau lebih. Berarti kalau kita dapati seorang cuma mengucapkan 1 kata saja, misalnya kursiyun, cuma 1 kata saja, ini tidak disebut sebagai kalam, karena tidak akan mungkin dipahami. Kalau terkadang seseorang memahami, ada orang lain mengatakan kursi, mesti di sana ada kata-kata yang lain tidak dia sebutkan, seperti misalnya hadza kursi atau khud kursi dan seterusnya. Ada 1 kata saja dalam bahasa Arab, maka tidak memenuhi kriteria kalam dan tidak akan dipahami. Adzalik an yakuna mufidah. Yang ketiga, hendaknya mufid. Apa makna mufid? Ay yahsunu sukutul mutakallimi alaih. Yang dimaksud dengan mufid yaitu memberi faidah, memberikan faidah dari kata-kata yang diucapkan tersebut. Dan tentunya faidah bisa tercapai, atau suatu pengucapan bisa dikatakan memberikan faidah kapan itu? Ketika seorang yang berbicara itu berhentinya pas, berhentinya tepat, sehingga seseorang tidak butuh pertanyaan lagi. Yahsunu sukutul mutakallim alaih. Baiknya seorang yang berbicara itu ketika berhenti dari pembicaraannya. Ini makna mufid. Jadi dia berhenti pas. Misalnya contoh yang seseorang pembicara berhenti dengan pas dan bisa dipahami serta masuk dalam kategori kalam. Idza qama Zaidun qumtu, misalnya. Apabila Zaid itu berdiri, maka aku pun berdiri. Seorang mendengar yang demikian ini paham atau tidak? Paham. Memahaminya dengan baik. Tapi kalau dia berhentinya tidak pas, berhentinya tidak pas. Idza qama Zaidun, dia berhenti. Apabila Zaid berdiri, berhenti sampai di sini. Ini berhentinya pas atau tidak, Husain? Tidak. Kenapa?
Apa yang masih tersisa ketika seseorang berhenti pada idza qama Zaidun saja? Orang yang mendengarnya akan timbul apa? Timbul pertanyaan, apa yang akan dilakukan atau apa yang akan terjadi apabila Zaid berdiri? Iya kan? Masih butuh, dia masih bertanya-tanya, apa yang terjadi apabila Zaid berdiri? Maka pada contoh yang kedua ini, ya, contoh yang kedua ini tidak pas, sehingga tidak memenuhi kriteria mufid. Ar-rabi' an yakuna bil wad'i, hendaknya memenuhi kriteria al-wad'. Apa makna bil wad'i di sini? Ai bi wad'il arabi bi an yakuna min kalamihim, hendaknya dengan peletakan orang-orang Arab. Jadi kata tersebut sesuai dengan peletakan orang-orang Arab, di mana kata-kata yang disusun tersebut dan diucapkan itu masuk dalam bahasa mereka. Baik, ini makna al-wada'. Jadi makna al-wada' yaitu apa? Bermakna apa? Peletakan dalam bahasa Arab. Jadi ini 4 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perkara disebut sebagai kalam. Yang pertama, hendaknya berupa lafaz. Yang kedua, hendaknya murakkab. Yang ketiga, hendaknya mufid. Dan yang ketiga, bil wad'i, yaitu dengan peletakan tata bahasa Arab, bukan tata bahasa Inggris atau tata bahasa Indonesia ataupun Jawa ataupun yang lain. Baik. Nah, kapan saja tidak terkumpul pada suatu perkataan ikhwanifillah 4 perkara ini, maka tidak disebut sebagai kalam. Contoh yang hilang padanya syarat al-wada'. Bagaimana suatu ucapan susunan yang hilang padanya syarat al-wada'? Wildan, Muhammad pergi ke pasar. Ini tidak memenuhi syarat wada' karena dalam bahasa Indonesia. Contoh suatu perkataan yang tidak memenuhi kriteria mufid. Indah ia Quran. Qama Zaidun. Ini sudah mufid. Orang yang mendengar paham dan Qama Zaidun, paham Zaid telah berdiri, sudah selesai. Yang dimaksud mufid di sini memberikan faidah, berarti ini sudah memberikan faidah. Sekarang berikan contoh perkataan yang tidak bisa memberikan faidah, di mana seorang pembicara tidak pas dalam berhenti, sehingga orang yang mendengar itu masih bertanya-tanya. Indah ya Hamzah. Daraba Zaidun, Zaid memukul. Nah, ini masih membutuhkan pertanyaan, memukul siapa? Tayyib, Zaid telah memukul. Seorang bertanya-tanya, Zaid memukul siapa? Sehingga yang demikian ini belum dikatakan sebagai kalam yang sempurna. Berikan contoh keadaan di mana hilang padanya syarat lafaz. Apa Mujahid? Hilang darinya syarat lafaz. Hadza kursi, diucapkan, ditulis. Misalnya seorang menulis demikian, tidak diucapkan, ini hilang padanya syarat lafaz. Karena lafaz itu maknanya apa? Harus suara, ya, itu suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Kalau cuma sekedar tulisan, ini tidak disebut sebagai lafaz. Baik.
Sehingga dalam hal ini ikhwani fillah isyarat tidak disebut sebagai lafaz. Dan ini merupakan salah satu poin yang beberapa ulama nahwu mereka mau memasukkan akidah Asy'ariyah padanya ikhwani fillah. Karena lafaz dalam bahasa Arab tidak masuk di sana isyarat. Tidak masuk di sana ya tulisan-tulisan. Mereka ingin memasukkan akidah Asy'ariyah pada permasalahan kalam. Sehingga mereka ingin mengatakan bahwasanya kalamullah itu cuma sekedar hikayat. Sekedar hikayat, bukan lafaz, bukan suatu yang didengar suaranya. Akan tapi ahli sunnah mengatakan bahwasanya kalamullah ya didengar suaranya. Ada suaranya. Tapi tidak boleh kita membagaimanakannya. Baik, yang jelas di sini 4 perkara ini harus ada pada suatu hal apabila diinginkan hal tersebut disebut sebagai kalam. Nahwu qaulika, sekarang contoh untuk kalam yang memenuhi 4 perkara tadi. Contohnya adalah perkataanmu al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Ilmu itu bermanfaat. Al-ilmu nafi'un. Kalimat ini menurut ulama ahli nahwu termasuk kalam atau bukan? Termasuk kalam. Kenapa? Karena dia lafaz. Kita mengucapkannya mencakup huruf-huruf hijaiyah. Kemudian murakkab tersusun dari berapa kata? 2 kata. Dan ini merupakan kriteria minimal suatu hal disebut murakkab ikhwani fillah. 2 kata. Kemudian mufid, memberikan faidah, karena orang yang mendengarnya sudah paham. Al-ilmu nafi', ilmu itu bermanfaat. Iya, ilmu itu bermanfaat. Tidak bertanya-tanya lagi. Kemudian bil wad'il arabi, dengan peletakan Arab jelas karena datang dalam bahasa Arab. Baik. Walahu qaulihi ta'ala, juga contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Di sini terkumpul padanya 4 perkara yang disebutkan tadi. Lafaz jelas karena suara mencakup sebagian huruf hijaiyah. Kemudian murakkab, dia tersusun. Kemudian mufid, memberikan faidah. Faidah yang diambil dari kalam tersebut apa? Yaitu pengkhabaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Ini sudah memberikan kabar, sudah lengkap. Seorang memahaminya dengan baik. Baik. Kemudian contoh yang ketiga, wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ini pun jelas tercakup padanya 4 syarat tadi. Baik. Dan pengarang memberikan contoh-contoh yang bagus seperti ini ikhwani fillah juga untuk mengingatkan kita dengan contoh pertama, mengingatkan kita bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu hendaklah yang menjadi tujuan kita semua. Bukan banyak-banyakan, bukan pandai-pandaian, bukan gaya-gayaan, tidak. Akan tapi yang diinginkan adalah ilmu yang bermanfaat. Yang bermanfaat bagi pemiliknya, juga bermanfaat bagi orang lain. Karena inilah yang kelak akan memberikan kemanfaatan yang besar bagi pemiliknya. Al-ilmu nafi'. Sedangkan ilmu yang tidak bermanfaat malah akan menjadi bumerang bagi pemiliknya. Kemudian dengan contoh ayat tersebut ikhwanillah untuk menegaskan tentang sifat kalam, bahwasanya kalam Allah itu tetap bagi Allah.
sebagai isyarat untuk membantah mereka-mereka yang tergelincir pada permasalahan ini, terutama para ulama-ulama lughah. Dan dengan hadis innamal a'malu binniyat, ini juga peringatan kepada kita untuk meluruskan niat dalam memahami, dalam belajar, dalam memulai pelajaran ini. Hendaknya betul-betul kita mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakullun min hadhil jumali kalamun nahwiyun, dan semua dari jumlah-jumlah ini, itu 3 jumlah yang disebutkan tadi, itu termasuk dalam istilah kalam nahwi. Kalamun nahwiyun maksudnya apa? Kalam dalam istilah nahwu. Karena di sana ada pembahasan kalam dalam istilah yang lain, ikhwanifillah, yang tidak memerlukan 4 syarat ini. Namun karena kita sedang membahas ilmu nahwu, maka kita mengikuti istilah mereka. Kalam dalam istilah ilmu nahwu adalah apa-apa yang terpenuhi padanya 4 perkara yang disebutkan tadi. Litawafurish syurutil mutaqaddimati fiha. Jumlah-jumlah yang 3 tadi, al-ilmun nafi', wa kallama Allahu Musa taklima, innamal a'malu binniyat, ini disebut kalam secara nahwu dikarenakan terpenuhi padanya syarat-syarat yang telah disebutkan di depan. Wahiyya, yaitu al-lafdu wal tarkib wal ifadah wal wad'ul arabi. Ini kesimpulan 4 syarat yang harus ada pada suatu perkara sehingga masuk dalam kategori kalam secara nahwu, yaitu berupa lafaz, berupa tarkib, dia harus tersusun. Kemudian ifadah, memberikan faidah. Kalau tidak memberikan faidah, tidak disebut kalam. Kemudian al-wad'ul arabi, dengan peletakan Arab. Kalau datang dengan peletakan bahasa selain Arab, maka tidak disebut sebagai kalam secara nahwu. Baik. Ini pembahasan pertama. Dan di sini ada tamrin dikerjakan. Baik. Tamrin itu latihan-latihan dikerjakan untuk mengetahui kita sudah paham dengan apa yang baru saja kita pelajari atau belum. Baik. Yang pertama, alamah seperti itu. Alamah centang dalam bahasa kita. Amamal kalamin nahwi, di depan sesuatu yang memenuhi kriteria kalam secara nahwu. Kemudian alamah silam amamal ghairi, silam di depan yang bukan termasuk kalam secara nahwu, dengan menjelaskan sebabnya apa. Ya, dengan menjelaskan sebabnya apa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, diperintahkan untuk membuat kalam dengan kata-kata yang disebutkan tadi, dengan 2 kata saja, tersusun dari 2 kata saja. Dan yang ketiga, untuk membuat kalam dari kata-kata tersebut yang tersusun lebih dari 2 kata. Baik, ini dikerjakan insyaallah taala besok